andaikan nanti memang Pak Mahfud MD sampai diresapel gara-gara dia menegakkan kebenaran ini, gara-gara dia mempublikasikan dana janggal ini ke publik, rakyat tetap akan berada bersama Mahfud MD. Dan kita tentu berharap agar rakyat bersama Mahfud MD timbul dan tenggelam. Jangan sampai Mahfud MD tenggelam nanti rakyat timbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Bustami Narda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, dibongkarnya ke publik oleh Mahfud MD, Menko Polhukam selaku Ketua Komite Koordinasi TPPU Tindak Pidana Pencucian Uang ke publik baru-baru ini, sehingga terakhir Mahfud MD datang ke DPR, ke Komisi 3 dalam acara rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI, ternyata berbuntut panjang. Rapat panas yang berlangsung di Komisi 3 DPR RI waktu hari Rabu tanggal 29 Maret baru lalu tampaknya tidak hanya habis di sana saja. Sekarang muncul di publik spekulasi bahwa ada kemungkinan Menko Polhukam Mahfud MD akan terkena resapel. Spekulasi ini bukan tanpa alasan. Kita tentu masih ingat dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI itu, anggota Komisi 3 DPR RI Johan Budi mengatakan jangan ada ancam-ancaman dalam rapat itu. Anggota DPR jangan mengancam, dan Pak Mahfud MD juga jangan mengancam. Itu antara lain kata Johan Budi. Malah Johan Budi mengatakan dia yang pernah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bekerja pada tempat bisa melihat kotoran-kotoran orang, dia banyak mengetahui kotoran orang, tapi dia diam saja. Maksudnya Johan Budi kan pernah menjadi juru bicara KPK. Dan juga malah Johan Budi mengatakan dari pengalamannya sebagai juru bicara Presiden Jokowi, katanya Presiden Jokowi tidak mau menterinya ribut-ribut di luar. Kalau ada yang begitu, diresapelnya saja katanya. Jadi sekarang itulah mungkin yang membuat di publik sekarang ini muncul spekulasi kemungkinan Mahfud MD akan diresapel. Dan ini pun berkait pula dengan informasi terakhir yang juga beredar sejak hari Rabu tanggal 29 Maret. Dulu itu Presiden Jokowi di Maros menyampaikan kepada media segera akan melakukan resapel. Walaupun resapel itu lebih tertuju kepada
pengisian jabatan Menteri Menpora sekarang ini yang kosong, tetapi tidak tertutup kemungkinan akan sekalian ada resapel untuk menteri-menteri yang lain. Inilah yang memunculkan spekulasi di tengah-tengah masyarakat terhadap apa yang telah dilakukan oleh Mahfud MD ini. Memang tidak bisa disembunyikan bahwa rakyat memang sangat mendukung langkah Mahfud MD yang telah membongkar ke publik dana 349 triliun ini yang dinilai janggal. Walaupun ada yang mengatakan bahwa dana ini bukan dana dugaan korupsi, tetapi adalah dugaan tindak pidana pencucian uang. Namun bagi rakyat, dia tidak begitu memahami apakah ini dana pencucian uang, apakah ini dana korupsi, apakah ini dana maling. Tetapi bagi rakyat yang penting, kalau dana rakyat yang terkumpul di kas negara melalui pajak, lantas dana itu tidak kembali lagi kepada rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi hilang tak tentu rimbanya. Itu bagi rakyat sudah merugikan mereka. Rakyat tidak peduli apakah dana itu hilangnya karena tindakan pencucian uang, apakah hilangnya karena dikorup. Bagi rakyat yang jelas, kalau dana rakyat yang terkumpul di negara tersebut tidak kembali kepada rakyat, tapi hilang di jalan, bagi rakyat itu sudah merugikannya. Dan karena itulah, begitu Mahfud MD mengumumkan ke publik bahwa ada dana 300 triliun pada awalnya dan kemudian menjadi 349 triliun yang diduga merupakan dana janggal dalam dugaan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Bagi rakyat ini sudah menempatkan Mahfud MD adalah orang yang sangat berjasa dalam hal ini. Sebab selama ini rakyat tidak mengetahui ini terjadi. Padahal sesuai informasi bahwa dana ini dilaporkan oleh PPATK ke Kementerian Keuangan sudah sejak tahun 2009 sampai 2023. Coba bayangkan lamanya. Rakyat jadi bingung karena ada yang mengatakan sudah ditindaklanjuti, ada juga yang mengatakan belum ditindaklanjuti. Bahkan malah ada informasi menyebutkan sudah beberapa kali PPATK menyurati Kementerian Keuangan tentang follow up dari laporan Kementerian Keuangan ini, namun PPATK belum mendapatkan informasi lanjutannya tentang follow up oleh Kementerian Keuangan. Jadi sekali lagi, rakyat benar-benar merasa berterima kasih kepada Mahfud MD. Memang diakui pada pertemuan Mahfud MD dengan anggota Komisi 3 tanggal 29 Maret lalu itu, kelihatannya Mahfud MD memang mendapat serangan yang begitu keras dari Komisi 3. Tetapi bagi rakyat, perjuangan Mahfud MD ini adalah perjuangan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan Mahfud MD. Malah rakyat melihat bisa saja gara-gara dia memperjuangkan rakyat, gara-gara dia memperjuangkan kebenaran ini, dia bisa terpental, dia bisa bernasib buruk, karirnya bisa habis di era sekarang ini. Tetapi rakyat tentu juga ingin menyampaikan kepada Mahfud MD bahwa rakyat agaknya bermohon kepada Pak Mahfud merelakan
jabatannya yang tersisa beberapa bulan ini lagi untuk direlakannya demi kepentingan rakyat. Kalau memang Presiden Joko Widodo sampai meresapel Mahfud MD gara-gara dia membongkar transaksi ini. Dan rakyat tentu juga akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Pak Mahfud MD akan mendapatkan tempat yang lebih baik lagi dari yang dia duduki sekarang ini nanti. Kalau sempat dia teraniaya, kalau sempat karirnya hancur sekarang ini gara-gara dia memperjuangkan rakyat. Sulit ditemukan oleh rakyat sekarang ini pejabat yang mau seperti Mahfud MD ini. Mungkin di satu sisi ada pihak yang mengatakan Mahfud MD ini pengkhianat karena dia telah membongkar kasus ini ke publik. Tapi di satu sisi yang jelas rakyat sangat berterima kasih kepada Mahfud MD. Karena Mahfud MD lah yang membuat rakyat tahu dengan dana seperti ini. Dan mudah-mudahan dana ini bisa kembali kepada negara untuk kepentingan rakyat lagi. Bayangkan sahabat, betapa hancurnya hati rakyat ketika mengetahui ada kepala bagian umum pejabat eselon 3 di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang bisa mengumpulkan uang 500 miliar dan ditambah lagi emas batangan, ditambah lagi uang di tempat penyimpanan yang lain, ditambah lagi mobil Rubicon dan motor gede untuk anaknya, ditambah lagi rumah mewah, dan itu konon kabarnya telah dikumpulkannya selama 12 tahun. Masa selama 12 tahun tidak diketahui oleh atasannya? Karena itu, memang apa yang dilakukan oleh Mahfud MD ini mungkin di satu sisi dia dicerca oleh orang-orang, oleh pejabat-pejabat yang tidak menyenanginya. Tapi di sisi lain, rakyat yang tidak berdaya, rakyat yang memberikan pajak dengan ikhlas, berterima kasih. Benar jadinya apa yang disampaikan Mahfud MD, bahwa kalau saja di sektor pertambangan saja tidak ada korupsi, maka rakyat Indonesia mulai dari yang kecil sampai kepada yang tua bisa mendapatkan dari negara uang 20 juta per bulan gratis. Bayangkan ini 300 triliun. 349 triliun lagi. Ini satu di Kementerian Keuangan terbongkarnya. Memang tidak mudah kalau berdiri di atas kebenaran. Banyak rintangan, banyak ancaman, banyak tantangan. Tetapi untuk Pak Mahfud MD, rakyat kecil, rakyat yang sekarang sangat sengsara hidupnya akibat susahnya memenuhi kebutuhan sehari-hari karena melambungnya harga kebutuhan pokok, tentu berdoa agar Mahfud MD dan istri beserta anak-anaknya selamat sentosa ke depan. Dan apa yang disampaikan dalam satu kesempatan oleh seorang mantan wakil ketua DPR, Fahri Hamzah, semakin bisa diakui jadinya. Dalam satu kesempatan kita mendengar Fahri Hamzah mengatakan dari pengalamannya di DPR RI sebagai wakil rakyat dulu, kalau ada kasus-kasus heboh seperti ini, kebanyakan tidak tuntas persoalannya. Kenapa tidak tuntas? Ketika akan dibuat pansus, ketika akan dituntaskan sampai ke akar-akarnya, datang mengatakan bahwa stop sampai di sini. Malah Fahri Hamzah mengatakan kasus Sambo juga begitu. Stop sampai di Sambo saja. Kalau begini,
tentu sangat menyakitkan bagi rakyat. Rakyat menginginkan sekarang ini banyak pejabat-pejabat di Republik ini yang bersikap seperti sikapnya Mahfud MD. Tidak hanya bicara akan menegakkan kebenaran, keadilan, tetapi dalam perbuatannya sama sekali tidak demikian. Sekali lagi, rakyat tentu berharap andaikan nanti memang Pak Mahfud MD sampai diresapel gara-gara dia menegakkan kebenaran ini, gara-gara dia mempublikasikan dana janggal ini ke publik, rakyat tetap akan berada bersama Mahfud MD. Dan kita tentu berharap agar rakyat bersama Mahfud MD timbul dan tenggelam. Jangan sampai Mahfud MD tenggelam nanti rakyat timbul. Jangan sampai begitu. Tetapi hendaknya Mahfud MD dan rakyat benar-benar timbul dan tenggelam. Kalau tenggelam sama tenggelam, kalau timbul sama timbul. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.